Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Ya, kasih. Yang kami muliakan, yang kami hormati para habaib, para masyayikh, para asatid, para alim ulama. Yang kami muliakan, yang kami takdimi, para Dewan Takmir Masjid Nur Ukhuwah. Alhamdulillah bersama kita Ketua Takmir Nur Ukhuwah Bapak Otong. Kemudian para pengurus yang lain, para kisim dari seksi tarbiyah, seksi ubudiyah, seksi ibadah dan sebagainya. Kemudian ada sesi syiar yang selalu menayangkan edisi-edisi kajian yang dilaksanakan di Masjidil Ukhuwah, Bapak Didi Faisal yang diberkahi Allah. Kemudian para pengurus takmir masjid yang lain, para penasihat, para hadirin Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para anda sekalian. Kemudian para pengurus RW, RT di perumahan Keraton Harmoni yang insyaallah penuh berkah ini. Alhamdulillah di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Di malam yang penuh cerah ini kita diberikan oleh Allah nikmat sehat walafiat. Kemudian diberikan nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman Islam ini menjadikan kita juga semangat untuk hadir di tempat yang penuh berkah ini. Karena hadir di majelis ilmu sebagaimana yang sering mungkin disampaikan oleh para dai, duduk di sini saja sebentar saja, ada ikut dars, dars itu taklim, mengaji, maka duduknya Anda sebentar itu pahalanya sama dengan kita ini sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat kalau kita melakukan betul-betul kemeng katanya ya. Jadi ini pasti enggak kuat. Karena guru saya Habib Segaf pernah mengamalkan sampai 300 rakaat udah langsung enggak bergerak selama seminggu. Ya sudah, jadi beliau ingin niru beberapa para habaib terdahulu yang sampai 1000 rakaat satu hari, satu malam maksudnya, beliau mencoba hingga sampai hitungan 300 mungkin. Dan enggak kuat akhirnya langsung ngeblak. Tapi ini alhamdulillah, Anda dengan duduk di sini, nilai ibadah yang kita lakukan seakan-akan pahalanya kita sholat 1000 rakaat, masya Allah. Hanya dengan duduk aja di masjid ini untuk mengikuti majelis. Yang kedua, pahalanya sama dengan kita hadir mengunjungi, menjenguk 1000 orang sakit. Kita aja menjenguk satu sakit aja pahalanya besar, apalagi 1000 orang. Yang ketiga juga sama. Jadi kita ketika datang ke majelis, duduk mendengarkan kajian-kajian keilmuan, maka pahalanya juga sama kita dengan mengantar 1000 jenazah. Kita mengantar dapat kirot kata Nabi ya, pahala seakan-akan kita bersedekah sebesar gunung Uhud. Ya, bagaimana yang sangat Allah berikan keutamaan bagi kita semua yang rindu
yang cinta dengan majlis ilmu, maka alhamdulillah, maka saya katakan lagi, syukuri hal ini karena kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk hadir. Ya, ini semuanya pasti ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berkehendak, ya kita tidak mungkin duduk di sini. Yang ketiga juga sama, nikmat hidayah. Hidayah itu adalah yang dimaksud campur tangan Allah. Karena kalau Allah tidak berkenan, kita tidak ditakdirkan menjadi orang baik, kemudian diberikan malas, misalkan ya capek, sibuk, sehingga tidak ada waktu untuk ikuti majelis, maka sungguh sangat merugi. Oleh sebab itu hidayah pun kita harus syukuri. Dengan sebab hidayah ini, alhamdulillah kita semua terpilih untuk duduk di sini, alhamdulillah. Dan kita berharap semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita terus berlanjut dan terus continue intent. Terus istiqomah kita mengikuti kegiatan ini, dan semoga keturunan kita semua adalah orang-orang yang betul ahli ilmu. Ya, sesibuk apapun mereka sukses mendapatkan jabatan penting, misalkan pekerjaan yang baik, maka semoga tetap kecintaan terhadap ilmu akan ditumbuhkan dalam hatinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sudah menunjukkan kepada kita agama yang paling benar, agama yang paling baik, agama yang telah menunjukkan kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, agama yang awalnya manusia tersesat, gelap karena penuh diliputi hawa nafsu, maka alhamdulillah dengan adanya Islam, alhamdulillah kita bisa mengendalikan itu semua. Karena kalau kita mampu mengendalikan nafsu, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i, kan begitu, ila rabbika mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dukhuli jannati, kan begitu ya. Jadi kalau kita mampu mengendalikan nafsu, maka Allah akan ridho dengan kita, dan kita akan menjadi bagian orang yang menjadi hamba Allah yang dicintai. Yang ketiga, Allah akan berikan surga kepada kita. Itu sudah janji Allah, dan janji Allah itu benar. Tidak ada janji Allah yang meleset, karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah ini tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Maka pasti apa yang disampaikan oleh Allah, maka pasti benarnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Baik, para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk malam ini sebenarnya Saidi Mahmud ya, karena beliau ada acara di Madura, tadi mendadak menghubungi. Ya, alhamdulillah saya juga dikasih tahu oleh Ustaz Yahya. Jadi mungkin tetap saya kepada kajian beliau, cuma tidak menambahkan dan tidak melanjutkan, cuma menyampaikan secara global. Beliau kemarin tafsir surat Yasin ya, 58 ya. Saya tidak berani untuk menambah, tapi yang jelas mungkin saya sedikit menyampaikan tentang keutamaan orang yang membaca surat Yasin, dan saya dapatkan hal ini yaitu dari tafsir Ruhul Bayan yang dikarang oleh Ismail Al-Haq Al-Burusawi. Ya, beliau menerjemahkan kemudian menafsirkan di dalamnya 30 juz Al-Qur'an, dan juz itu adalah juz Mushaf Utsmani yang dipakai. Sama dengan yang biasa kita baca. Ya, kita baca adalah Mushaf Utsmani. Beliau menafsirkan semua. Kemudian di sini saya ambil yang paling penting tentang masalah keutamaan surat Yasin. Kitab tafsir Ruhul Bayan. Beliau menyampaikan dan mengambil dalam satu hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, inna fil Qur'an la surah tashfa'u liqari'iha wa yaghfir lisami'iha tud'a fit Taurah al-mu'immah. Qila ya Rasulullah wa mal mu'immah? Qala ta'ummu sahibaha bi khairid darain
wa tadfa'u anhu ahawil al-akhirah wa tud'ad dafi'ah wal qadiyah. Qila ya Rasulullah wa kaifa dhalika? Qala tadfa'u an sahibiha kulla su'in wa taqdi lahu kulla hajatin. Nabi menyampaikan tentang keutamaan surat Yasin yang alhamdulillah sering kita baca. Seandainya kita mampu, alhamdulillah kita baca setiap hari. Tapi kalaupun tidak, ya alhamdulillah kita diberikan kemampuan 1 minggu sekali setiap Jumat. Itu juga sangat bagus. Dan beliau menyampaikan dalam tafsirnya, sungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat yang dapat memberi syafaat bagi pembacanya. Ingat, syafaat itu adalah pemberian keistimewaan atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memang sejatinya dia itu sudah masuk neraka sebab dosa-dosanya sangat besar, tapi karena syafaat ini namanya adalah ampunan yang diberikan kepada orang-orang yang sudah jelas dia ahli neraka, tapi sebab ini baru ketika kita mengatakan memberikan syafaat, berarti surat Yasin ini pun akan memberikan syafaat kepada pembacanya, pertolongan khususnya pada hari kiamat kelak. Kemudian memberi ampunan bagi yang mendengarnya, apalagi yang membaca. Yang mendengar saja mendapat ampunan, otomatis yang membaca akan lebih mendapatkannya. Kemudian nama surat tersebut kata Nabi dalam kitab Taurat disebut sebagai Al-Mu'immah. Di dalam Taurat pun Allah sudah menjelaskan tentang Yasin. Padahal Taurat ini jauh sekali ya. Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Jadi dalam kitab Taurat pun Allah sebutkan tentang keistimewaan tersebut. Makanya namanya Mu'immah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu Mu'immah? Maka Nabi menjawab, Al-Mu'immah karena ia dapat melimpahkan kepada pembacanya kebaikan dunia dan akhirat. Jadi Taurat menyampaikan tentang Yasin itu adalah Mu'immah, dan ternyata orang yang membacanya dan mengamalkannya maupun yang mendengarkannya, maka Allah akan berikan kebaikan kepada mereka. Kebaikan bukan hanya di dunia, termasuk juga kebaikan di akhirat insyaallah. Dan ternyata surat Yasin diturunkan khusus untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di Taurat hanya menjelaskan, ternyata diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Kemudian disampaikan lagi dapat menolak semua kejahatan. Insyaallah kalau kita rutin membacanya, orang yang mau niat dolim kepada kita, niat aniaya kepada kita, insyaallah akan terhindar. Kemungkinannya apa? Mungkin misalkan sudah niat mantap, aku mau membunuh ini misalkan, mungkin karena sebab surat Yasin hanya yang punya keinginan kuat nggak jadi dia. Alasan mungkin takutlah atau apa kan begitu ya. Atau mungkin keburu ketahuan misalkan, itu namanya tertolak semua. Atau mungkin diberikan perlindungan lebih oleh Allah sehingga tubuhnya tidak sampai tersentuh oleh benda tajam. Seperti siapa? Seperti ya guru kita semua, Gus Yazid. Gus Yazid, saya masih ingat waktu beliau menikahkan putranya, saya pernah hadir, ramai ternyata beliau pas acara begitu ada yang tidak suka dan menusuk beliau. Tapi Masya Allah berikan perlindungan, kebetulan tidak tembus. Tapi tak tanya, ya apa Gus? Memang alhamdulillah saat saya dilindungi oleh Allah, tidak, tapi kena tulangnya sakit juga sini katanya, karena kan ibaratnya kayak besi. Tapi kan Allah berikan perlindungan. Padahal secara akal namanya pisau, mestinya kena dagingnya mestinya. Tapi itulah, jika Allah berkehendak menolong hambanya, diberikan oleh Allah sehingga tidak masuk ya. Tidak sampai merobek tubuh. Mungkin beliau juga diantaranya banyak amalan baik, atau beliau mungkin sering membaca surat Yasin, jadi Allah memberikan perlindungan lebih. Kemudian memenuhi semua keperluannya. Jadi insya Allah kalau kita punya hajat yang banyak, maka baca surat Yasin. Insya Allah keperluan kita akan dipenuhi oleh Allah. Karena saya dulu masih SMP pernah ngamalkan, padahal kan malasnya bukan main.
pengen juara, pokoknya juara 3 besar begitulah. Jadi baca Yasin aja setiap malam ketika ujian. Dulu kan seminggu ujiannya, saya kan malas belajar tapi pengen juara, hanya malam baca Yasin dok. Baca Yasin 3 kali, ya alhamdulillah ketika pas ujian, ya alhamdulillah ada aja jawaban dan saya kepanggil terus, dapat juara 3 besar terus. Padahal malasnya minta ampun. Dan itu membuktikan bahwa betul memang Yasin akan menjadikan pembacanya mendapatkan keinginan yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saya juga teman mengamalkan kemarin, gurunya karena dia belum punya rumah waktu itu, orang Probolinggo dan dosen di Dalwa. Kemudian gurunya ngasih tahu, sudah kamu baca Yasin setiap hari 41 Yasin dan dibaca setiap 41 malam. Baca Yasin, kamu akan dipenuhi oleh Allah, keinginanmu terpenuhi. Keinginan dia satu, pingin punya rumah. Ya alhamdulillah, karena dia 41, karena dia tidak mungkin mampu membaca 41 Yasin dalam satu hari. Waktunya kapan beliau kan ngajar, hanya minta tolong ke murid-muridnya. Kamu baca 3, ini baca 3, baca 3, dalam satu hari dihitungnya pas 41 sama dia. Dan itu dibaca 41 hari. Alhamdulillah, kalau tidak salah seminggu berikutnya ada aja rezeki. Dia punya sengon laku, mahal harganya, kemudian dia dapat dari mana, dan alhamdulillah sekarang rumahnya bangun dan terus melebar. Beli 2 kapling dulu, sekarang tambah ke tinggi, tambah ke sini, terus melebar. Apa kata dia? Yaitu barokahnya surat Yasin katanya. Monggo, kalau saya 41 kali sebenarnya bisa Pak Afan joinan atau siapa, kita bagi-bagi yuk 41 kan begitu. Karena bukti sudah ada. Saya bukan katanya, karena langsung mendapatkan informasi dari orang yang mengamalkannya. Baik, berikutnya disampaikan oleh Tafsir Ruhul Bayan. Dan dalam hadis yang lain, man qara'aha adalat lahu 20 hajjah wa man sami'aha kana lahu sawabu sadaqah alfi dinarin fi sabilillahi wa man katabaha summa syaribaha udkhilat jawfahu ulfu dawain wa ulfu nurin wa alfu barakah. Bukan ulfu ya, alfu ya. Jawfu alfu dawain wa alfu nurin wa alfu barakatin wa alfu rahmah munuzzi'a minhu kullu da'in wa ghillin. Sampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, artinya barang siapa yang membaca surat Yasin maka baginya mendapatkan pahala yang setara dengan melaksanakan ibadah haji 20 kali. Ya, ini termasuk ibadahnya apa namanya kalau dalam ini ya, kita semangat untuk beribadah, apa istilahnya lupa saya. Jadi kalau kita semangat beribadah yang penting tidak berhubungan dengan halal dan haram, maka andai ada hadis yang mungkin sebagian ulama mengatakan ini lemah, dhaif lah dan sebagainya, selama bukan mardud maka bisa diamalkan. Namanya ini apa nama istilahnya itu? Ya semangat untuk ibadah, apa namanya? Saya lupa istilah bahasa Arabnya. Fadlul amal ya. Jadi itu ibaratnya kalau masuk kepada fadlul amal, hadis andanya memang dianggap oleh ulama lemah misalkan, maka tak bisa diamalkan karena ini memberikan semangat untuk kita melaksanakannya. Tapi di sini saya baca di beberapa riwayat tentang Ruhul Bayan bagus. Dan hadis yang dipakai juga bagus. Ya. Jadi kalau memang Nabi mengatakan seperti ini, berarti sejatinya memang begitu. Apa diantaranya? Yaitu pahalanya bagi membacanya sama dengan kita melaksanakan haji 20 kali, Masya Allah. Haji sekali aja masih nunggu antri 35 tahun sekarang. Itu kalau nyampe, makanya saya bilang ke siswa saya, kalau saya daftar sekarang 35, mungkin seandainya Allah kasih umur panjang 30 tahun ke depan saja, apalagi 35, mungkin saya haji sudah pakai kursi roda saya ini. Saya bilang begitu seandainya. Tapi alhamdulillah ternyata ketika kita tidak mampu melaksanakannya sebab rezeki yang mungkin masih kempang kempis, ternyata Allah ngasih
solusi lain. Yang tidak mampu haji, baca Yasin sebanyak-banyaknya. Dan kemudian sampaikan lagi, dan barang siapa yang mendengarkannya, mendengar apalagi baca, kalau baca 20 tadi, 20 ibadah haji. Kalau mendengarkannya maka sama dengan bersedekah 1000 dinar. 1 dinar itu kan kalau tidak salah setara dengan berapa? 4 gram. 4 gram berapa? Kalau 2 juta begitu ya. Betul. Berapa sekarang satu gramnya? Hah? 1,5 sekarang. Bayangkan, 1 dinar itu setara dengan 4 gram emas. Anggap 456 berarti ya. Kalau 1,5 berarti sudah dapat 6 juta. Jadi kita ini seakan-akan bersedekah 6 juta kali 1000. Berapa itu? Jadi seakan-akan kita ini bersedekah sebanyak 1000 dinar. 1 dinarnya kalau di Indonesia kan itu sama dengan 4 gram, berarti 6 juta. Kalikan 1000. Berapa kita? Pahala seakan-akan kita bersedekah sebanyak itu uang yang kita sedekahkan karena sebab baca surat Yasin. Kemudian disampaikan lagi, dan barang siapa yang menulisnya lalu meminumnya, maka dimasukkanlah dalam dirinya ada 1000 obat. Mana nulis ya, nulis Yasin sampai selesai, dicelup, kemudian disiram air di dalam, maka insyaallah itu akan menjadi obat. Jadi akan menjadi 1000 obat, ya macam-macam penyakit berarti. Kalau 1000 obat, penyakit apapun, kalau 1000 penyakit, ya insyaallah 1000 menjadi 1000 obat, ya berarti habis penyakitnya karena sudah diobati dengan bacaan Yasin tersebut. Bukan bacaan, Yasin ini ditulis, kemudian dimasukkan air di dalamnya, dan kemudian airnya diminum. Kemudian ada 1000 berkah, ada 1000 rahmat, dan dilepaskan darinya seluruh penyakit dan kedengkian. Insyaallah orang yang melakukan itu diberikan sehatul afiat. Bukan hanya penyakit, dengki pun tidak mau. Jadi hatinya ini betul-betul melihat orang ini tidak ada seudon sedikit pun. Orang dengki kan begitu, hasut ngelihat orang-orang sukses tetangga, kok beli sepeda motor, kok ganti mobil, itu kan sakit, itu namanya dengki. Padahal kata guru saya, kalau kita ini melihat orang sukses, kemudian kita bahagia dengan kesuksesannya, senang dia, malah mendoakan, Masya Allah, berkah Ustaz, mantap, maka kita akan diberikan sama dengan yang kita senangi dari tetangga kita atau kawan kita atau siapapun. Orang yang mendapatkan kenikmatan kemudian kita bahagia, senang melihat orang diberikan kenikmatan, insya Allah kata guru saya, dia pun akan mendapatkan kenikmatan yang serupa dengannya. Okay. Terus kemudian berikutnya dalam surat yang lain, wa fil hadis, man qara'a surat Yasin fi lailatin asbaha maufuran lahu. Barang siapa membaca Yasin di malam hari, niscaya pada pagi harinya dia telah diampuni dosa-dosanya. Dibaca pagi, alhamdulillah. Kalau anda baca setiap hari, setiap misalkan maghrib atau isya, maka kita pada malam hari, pagi, alhamdulillah kita sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya lagi dalam kitab yang lain, An Yahya Ibn Katsir, balagana annahu man qara Yasin hina yusbihu lam yazal fi farahin hatta yumsiya, wa man qara hina yumsi lam yazal fi farahin hatta yusbiha. Jadi sampaikan dari Yahya Ibn Katsir, dia berkata, telah sampai padaku sebuah sabda Nabi bahwa sesungguhnya barang siapa yang membaca surat Yasin pada pagi hari, maka ia senantiasa memperoleh kegembiraan sampai sore. Hatinya senang saja, walaupun ya banyak hutang, tapi enjoy saja, tenang aja, dilewati. Ada banyak tagihan, biarlah gitu, apalagi gitu. Dan jika membacanya di sore hari, maka ia senantiasa dapat gembira sampai pagi. Pokoknya happy aja hidupnya. Walaupun masalah apapun yang menerpa, biarlah gitu.
Itu keutamaan baca Yasin. Monggo. Jadi kalau misalkan kita ingin bahagia terus 24 jam, berarti baca 2 kali, pagi baca, sore baca. Karena pagi memberikan kebahagiaan sampai sore, kalau baca sore akan bagian kebahagiaan sampai pagi, begitu terus. Terus kemudian disampaikan lagi dalam yang lain, Iqra'u Yasin, ini dalam hadis. Oke, saya baca aja langsung artinya. Dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda, bacalah Yasin karena sungguhnya di dalam surat Yasin terdapat 10 keberkahan. Jadi orang baca Yasin dapat 10 keberkahan di Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apabila ia lapar, maka Allah jadikan dia kenyang. Ini sama dengan saya dengar langsung dari Ustadz Zulkifli. Beliau cerita tentang bagaimana ketika Dajjal datang, kan makanan lagi kering ini ya, karena setelah Dajjal sebelum datang ini kan kemaraunya 3 tahun. Yang pertama sepertiga. Yang pertama itu adalah lebih banyak hujannya turun. Kemudian tahun kedua separuh hujan yang turun karena separuhnya kemarau. Maka tahun ketiga kata beliau kering sama sekali, selama setahun tidak ada hujan. Ketika di saat manusia kelaparan sebab kemarau yang panjang, maka itulah nanti Dajjal datang dan dia akan menjadi fitnah bagi kita untuk ngajak dan berikan makanan. Maka ketika ditanya apa makanan kami wahai Nabi, beliau cerita tentang Nabi. Maka makanan yang orang beriman yang ngumpul satu tempat, zikir bersama, baca Quran bersama, karena itulah makan orang mukmin. Sebab ketika duduk istighosa, baca Al-Quran, maka dia akan diberikan rasa lapar tidak akan menghampirinya, dan tidak ada rasa lapar sedikit pun. Ya kenapa? Karena keberkahan wirid yang dibaca. Sama dengan apa yang disampaikan Nabi, orang yang baca Yasin insya Allah akan terasa kenyang dia ketika lapar baca Yasin. Tapi ya maksudnya pas ngetes betul, coba seharian baca Yasin aja, ya kan nggak bagus juga, tetap makan maksud saya. Tapi memang kalau sudah darurat, memang tidak ada makanan, baca Yasin, insya Allah tubuh kita akan tidak diberikan rasa lapar. Kemudian yang pertama, yang kedua, jika orang tidak mempunyai pakaian akan mendapat pakaian. Ya Allah, ini misalkan ini anak-anak sudah mau lebaran ini, nggak ada uang, gimana beli pakaian? Coba baca Yasin sebanyak-banyaknya, siapa tahu rezeki datang dan kita bisa membeli pakaian. Kemudian jika orang belum menikah, maka segera mendapat jodoh. Silakan sampaikan kepada keluarga kita yang mungkin masih belum dapat jodoh. Coba baca Yasin sebanyak-banyaknya dan berdoa kepada Allah, fokus, ya Allah semoga saya mendapatkan jodoh, dapat suami yang baik kalau laki-laki, kalau perempuan, yang laki-laki Allah berikan saya jodoh yang solehah misalkan. Oke, bisa diamalkan. Kemudian jika dalam ketakutan akan hilang perasaan takut. Anda sendirian jalan di kuburan misalkan, coba baca Yasin, insya Allah akan diberikan ketenangan. Jadi seakan-akan kita ada yang mendampingi. Kemudian jika di penjara akan dibebaskan. Ya, jadi orang di penjara baca Yasin akan banyak ampunan. Karena teman saya dia divonis ini orang Pasuruan ya, kena bom bom ikan, padahal dia hanya menyewakan, tapi tetap tertuduh waktu itu, dihukum dia 10 tahun, tapi dia baca Yasin, ya baca wirid yang lain, baca selawat sebanyak-banyaknya. Akhirnya banding, kemudian yang asalnya 10 turun jadi 9, jadi 8, terus kemudian sampai berikutnya ada pas terakhir mentok, katanya dia diberikan hukuman hanya setahun setelah banding sampai tingkat nasional. Dan dia sudah menjalani 11 bulan, hanya sebulan berikutnya bebas dia. Padahal hukuman pertama yang divonis di pengadilan di sini Pasuruan 10 tahun dia penjara. Alhamdulillah cuma setahun dia menjalani. Terus kemudian jika musafir membacanya akan mendapat kesenangan apa yang dilihatnya. Senang melihat ya Allah, insyaallah indahnya ciptaan Allah. Jika tersesat sampai ke tempat yang ditujuinya. Ini bisa juga dipakai orang yang pecinta alam, yang sering camping gitu. Kalau bingung cari jalan baca Yasin. InsyaAllah akan menunjukkan jalan sehingga nyampe kepada lokasi tujuan. Kemudian berikutnya, kalau dibaca kepada orang yang meninggal dunia, Allah ringankan siksanya.
Jadi orang yang meninggal dunia dibacakan, kalau dia punya dosa akan dikurangi, akan diringankan. Jika orang yang dahaga membacanya, hilang rasa hausnya. Jika dibacakan kepada orang yang sakit, terhindar daripada penyakitnya. Alhamdulillah. Monggo. Yang terakhir, oke, ini ada cerita terakhir di Yaman, kejadian dalam kitab ini disampaikan. Dulu orang Yaman, orang soleh lewat kuburan. Kemudian setelah dikuburkan, lama kelamaan bukan lihat kuburan, memang lagi datang menguburkan seorang orang tarim yang meninggal, dikuburkan. Kemudian yang lain pulang, ada suara keras katanya, teriak dia, langsung bunyi gedebuk gitu. Hanya tidak tahunya ketika dia noleh, ternyata di balik kuburan orang yang baru dikuburkan keluar anjing hitam. Kaget, loh, Anda siapa katanya? Saya ini adalah amal buruk dari orang yang dikuburkan tadi. Saya ini amal buruknya. Maka kemudian amal buruknya dijadikan anjing hitam. Maka terus kemudian orang soleh itu bertanya, bunyi apa tadi kok geruduk-geruduk? Yang geruduk-geruduk itu adalah malaikat tadi memukul aku. Loh, kok kamu yang dipukul? Bukan orangnya. Orangnya terhalang dipukul karena sebab di sampingnya ada Yasin katanya. Hanya aku yang kena katanya, kata anjingnya itu. Ya begitu. Jadi intinya insyaallah kalau kita mengamalkan Yasin setiap hari insyaallah, maka akan banyak keberkahan, kemuliaan dan manfaat yang akan kita dapatkan. Ini sudah jelas karena yang mengatakan bukan saya, ini adalah Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Ismail Haqqi namanya dalam kitab Ruhul Bayan. Maka kita berharap dari keterangan yang disampaikan oleh Ismail Haqqi Al-Burusawi dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan memberikan kepada kita semangat untuk senantiasa membaca surat Yasin, dan Yasin betul-betul menjadi syafaat bagi kita dan menjadi sebab kita dimasukkan Allah ke surganya bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.